Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan untuk materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang pertama ada sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Sesuai dengan namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Contohnya ada jujur, pacar, dan kura-kura. Lalu yang kedua ada ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Contohnya ada guru, khusus, nyonya, dan umur. Tulisannya berbeda dengan ejaan yang sekarang. Lalu yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Contohnya ada satai, harimau, dan amboy. Yang keempat ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini adalah akronim dari Melayu Indonesia. Melindo, Melayu Indonesia. Lalu ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Lalu yang kelima ada ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Mulai dari sini sudah banyak perbedaan mengenai tulisannya, yang tadinya DJ menjadi J, TJ menjadi C, dan NJ menjadi NY. Contohnya ada remaja menjadi remaja, jalan menjadi jalan, cakap menjadi cakap, sunyi menjadi sunyi. Perbedaan tulisan. Yang keenam ada ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini ada berlaku sejak tahun 1972 hingga 2015. Contohnya ada seperti yang ada di layar, ada jika menjadi jika, akhir menjadi akhir, khawatir menjadi khawatir. Pelafalannya tetap sama, tapi yang membedakan adalah tulisannya. Perbedaan tulisannya. Yang ketujuh ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Latar belakang ejaan ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini adalah penyempurnaan dari EYD yang sebelumnya, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Lalu yang akan dibahas di sini selanjutnya adalah ruang lingkup PUEBI, ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Selanjutnya ada yang akan dijelaskan ada pemakaian huruf. Pemakaian huruf di sini meliputi huruf abjad yang terdiri dari 26 huruf yaitu A hingga Z. Lalu ada huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Lalu ada huruf diftong yaitu I, Au, Ei, dan Eo. Contohnya misalkan kerbau. Lalu ada gabungan huruf konsonan, ada KH, NG, NY, dan SY. Contohnya khusus syarat. Tuh. Lalu ada huruf kapital, ada huruf miring, ada huruf konsonan yaitu huruf selain A, I, U, E, O, dan ada huruf tebal. Lalu ada penulisan kata. Penulisan kata yang akan dibahasnya ada kata dasar, ada kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata sandang, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, serta kata ganti. Lalu selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca di sini ada pemakaian tanda baca titik yang biasa digunakan untuk di akhir kalimat atau juga bisa untuk memperjelas suatu jumlah atau jumlah. Lalu juga bisa untuk pembatas antara angka jam, menit, dan detik. Lalu ada tanda baca koma yang biasa digunakan untuk memisahkan antara anak dan induk kalimat. Lalu ada tanda baca tanya yang biasa digunakan untuk memperjelas suatu pertanyaan atau menanyakan sesuatu. Lalu ada penggunaan tanda baca seru. Tanda baca seru di sini biasa digunakan untuk mempertegas sesuatu yang dimaksud atau juga biasa digunakan untuk ekspresi kaget dalam dialog. Lalu ada tanda titik koma biasa digunakan untuk memisahkan bagian kalimat. Lalu ada tanda titik 2 biasa digunakan dalam dialog. Biasanya untuk memisahkan antara setelah pelaku gitu ya, dialog setelah pelaku.
Lalu ada tanda hubung yang biasa digunakan untuk menyambung unsur kata yang berulang. Lalu ada tanda garis miring yang biasa digunakan untuk pengganti kata hubung. Lalu ada kata serapan itu ada yang berasal dari bahasa asal, ada kata serapan dari bahasa daerah, itu ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dialek khas Jakarta, bahasa Minangkabau, dan lain-lain. Yang kedua ada kata serapan bahasa asing, yaitu ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Cina, dan bahasa Belanda. Lalu ada kata serapan berdasarkan prosesnya. Yang pertama, adopsi. Kata serapan dengan proses adopsi ini tidak mengubah lafal dan ejaan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Contoh kata serapannya, contoh dari adopsi kata serapan berdasarkan proses adopsi ini ada supermarket, dari kata supermarket juga, formal juga dari kata formal, dan editor juga dari kata yang sama yaitu editor. Yang kedua ada adaptasi. Adaptasi ini sesuai dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia, tetapi artinya tetap sama, tetapi penulisannya berbeda. Contohnya ada maksimal dari kata maksimal, organisasi dari kata organization, intelektual dari kata intelektual. Dalam proses adaptasi ini juga ada beberapa kaidah, contohnya AA dibaca A dari oktav menjadi oktav, dan contoh kedua ada trailer menjadi trailer, dan lain-lain. Yang ketiga ada terjemahan. Proses penerjemahan ini dilakukan mengambil maknanya saja, seperti menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Contohnya ada spare part menjadi suku cadang, try out menjadi uji coba, azab menjadi siksaan. Lalu ada keempatnya ada kreasi. Kreasi ini hampir sama dengan penerjemah. Perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama. Misalkan dalam kata asing ditulis 2 kata atau lebih, tetapi dalam kata serapannya diperbolehkan jika hanya ditulis dalam satu kata saja. Contohnya ada efektif. Kata serapannya menjadi berhasil guna. Lalu yang akan saya jelaskan ini mengenai pemakaian huruf. Ada huruf kapital, contohnya ada 3 di sini. Selamat datang yang mulia, yang benar adalah yang kedua dengan huruf M besar. Mengapa? Karena mulia di sini adalah membawa nama keagamaan. Lalu yang kedua ada contoh, saya sekeluarga akan pergi keluar kota Bogor. Yang benar adalah kalimat yang pertama. Mengapa? Karena di sini harus besar karena kotanya itu menuju ke suatu tempat atau suatu daerah. Lalu ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini adalah awalan, sisipan, akhiran, gabungan awal dan akhiran. Misalnya ada kata menggunakan. Menggunakan ini berasal dari kata guna dengan menambahkan imbuhan meng dan kan. Lalu ada kekompakan dari kata kompak menambahkan imbuhan ke dan an. Lalu ada bentuk ulang. Bentuk ulang ini dituliskan menggunakan kata hubung, misalnya jalan-jalan, bunga-bunga, jejak-jejak, dan lain-lain. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.